Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu cantik. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini saya Sister Vitalia. Di sini saya akan melakukan penyuluhan edukasi tentang gizi buruk pada bayi. Kira-kira udah ada yang tahu belum gizi buruk itu apa sih? Saya tahunya cuma kekurangan makan ya. Oh iya, kekurangan nutrisi pada saat bayi masih ada di kandungan. Jadi pengertiannya yaitu jadi pengertian dari gizi buruk yaitu gizi adalah suatu zat yang berguna dan dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Nah, sedangkan gizi kurang adalah keadaan kekurangan gizi tingkat berat akibat kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi atau menderita sakit dalam waktu yang lama. Itu pengertiannya. Terus ada yang tahu nggak penyebab kurang gizi itu kayak gimana? Apa aja sih? Balita tidak mendapatkan ASI inklusif. Iya, itu salah satunya. Iya, bisa juga kayak gitu. Terus di sini penyebab, jadi ibu-ibu, penyebab kurang gizi saya sebutin ya, bayi atau balita tidak mendapatkan ASI eksklusif atau mendapatkan makanan tambahan sebelum usia 6 bulan. Jadi bayi itu tuh wajib dapat ASI eksklusif tuh dari 0 sampai 2 tahun gitu ibu-ibu. Nah, terus yang kedua, bayi balita yang disapi sebelum 2 tahun. Nah, kekurangan gizi itu bisa jadi tuh yang yang tadi saya bilang kan, kalau bayi itu kan harus dapat ASI eksklusif dari 0 sampai 2 tahun. Nah, kalau misalnya sebelum umurnya 2 tahun udah disapi, itu bisa juga nyebabin dia kekurangan gizi. Terus yang ketiga, Disapi apa teh? Disapi itu tuh belum umur 2 tahun tapi udah diberhentiin gitu minum ASI-nya. Nah, terus yang ketiga, bayi atau balita tidak mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI pada usia 6 bulan atau lebih. Terus yang keempat, ada makanan pendamping ASI kurang dan tidak bergizi. Jadi makanan bayi itu kita tuh harus kasih itu yang nutrisinya lengkap. Terus setelah usia 6 bulan, balita jarang disusui. Jadi ibu-ibu, ada yang tahu nggak nih kira-kira kurang gizi itu tanda-tandanya kayak gimana aja sih? Udah buncit. Bisa jadi salah satunya. Saya emang nggak tahu. Anak saya sehat semua. Alhamdulillah itu ibu. Anak saya salto mulu. Nih, Sehat dong. nih ya ibu-ibu, ini tanda-tanda kurang gizi. Yang pertama, anak sangat kurus. Yang kedua, wajahnya tuh seperti orang tua, bulat dan sembab, terus cengeng, rewel, tidak bereaksi terhadap rangsangan. Terus rambutnya tipis, jarang-jarang, kusam, warna rambutnya seperti rambut jagung dan gampang banget dicabut gitu. Terus kulitnya keriput, tulang iga tampak jelas, sama pantat kendur dan keriput. Terus perut cekung atau buncit, lalu bengkak pada punggung, kaki yang berisi cairan, dan bila ditekan lama kembali. Terus bercak merah kehitaman di tungkai dan pantat, tanda-tanda kurang gizi. Gitu ibu-ibu, tanda-tanda kurang gizi. Lalu di sini ada akibat kurang gizi. Kira-kira ada yang tahu nggak akibat dari kurang gizi itu apa aja? Tadi kan udah. Itu kan tanda-tandanya. Ini akibatnya ibu. Lemas. Nggak bisa salto. Bukan nih. Ini akibat kurang gizi. Nih, kurang gizi menyebabkan kematian bila tidak segera ditanggulangi oleh tenaga kesehatan. Terus tidak cerdas atau bodoh, dan berat dan tinggi badan pada umur dewasa lebih rendah dari anak normal. Terus sering
penyakitan gitu, sering sakit infeksi, batuk, pilek, diare, TBC, dan lain-lainnya. Gitu ibu-ibu. Kira-kira udah ada yang ngerti belum dari gizi buruk? Sedikit. Ngerti ya. Nah, di sini ada beberapa penata laksanaan bayi atau balita dengan kurang gizi. Nih, ibu-ibu ya, dengerin ya. Yang pertama, penuhi gizi 4 sehat 5 sempurna. Terus yang kedua, membuat variasi menu sesuai dengan kesukaan anak-anak. Jadi biar anak-anaknya tuh nggak bosen. Nah, terus sama yang ketiga, memberikan multivitamin untuk meningkatkan nafsu makan anak. Gitu ibu-ibu. Kira-kira ada yang mau bertanya tidak tentang kurang gizi pada anak bayi atau balita? Itu ya. Anak saya tidak minum ASI. Minum ASI? Minum Anak ibu nggak minum ASI? Iya. Dia alergi. Alergi? Iya. Langsung bentol-bentol. Tidak apa. Anak saya. Nah, saya minum ASI langsung panuan. Jadi ibu-ibu, dari hasil presentasi saya yang tadi, ada yang mau ibu-ibu tanyain nggak tentang kekurangan gizi pada bayi atau balita? Iya. Saya mau tanya boleh? Boleh. Makasih. Saya mau nanya. Anak saya kan tidak minum ASI ya. Iya. Anak saya alergi. Bentol-bentol kalau dikasih ASI. Jadi saya kasih formula dari kecil. Itu gimana, nggak apa-apa? Pertumbuhannya apakah seperti yang tadi di presentasi? Saya lupa tadi di presentasi. Oh, iya. Kalau menurut saya, susu formula itu sebenarnya alternatif yang bagus kalau misalnya seorang ibu udah nggak mampu menyusui anaknya. Tapi ada baiknya diimbangin gitu susu formula sama makanan MPASI-nya yang yang banyak gitu, yang seimbang gitu nutrisinya. Tuh. Kalau masih kecil kan nggak boleh dikasih makan. Iya benar. Harus susu aja. Oh, berarti susu formulanya, Jadi anak saya cuma dikasih formula. berarti ibu milih susu formulanya yang nutrisinya baik, yang bagus buat anak-anak yang ibaratnya ibu beli susu formulanya tuh yang khusus buat anak-anak yang alergi susu ASI ibu. Oh ada ya? Ada kok. Makasih. Iya, sama-sama. Jadi sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya ibu-ibu. Iya. Kurang lebih. Sama. Ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.